Om Swastiastu, Bu Dwi. Swastiastu, Ibu Karin. Bagaimana kabar Ibu Karin? Astongkare, sehat-sehat. Bagaimana dengan Bu Dwi? Sehat juga Bu, di dalam kondisi seperti ini ya, sangat sehat. Iya. Dan bisa mengajar tepat waktu di kelas. Betul sekali. Nah, Ibu berdasarkan jadwal yang saya peroleh, Ibu Karin selaku guru bahasa Bali kan melaksanakan kelas sekarang. Iya, betul sekali. Di kelas 11G di jam 78. 11G dan Iya. itu kelas 11 sudah menggunakan kurikulum PBK. Sudah. Bagaimana persiapannya Bu? Sudah siap dari modul ajar, dari video sudah siap Bu Dwi. Luar biasa sekali. Iya. Seperti ini. Tanpa ini ya. Mudah-mudahan. Termotivasi belajarnya. Iya. Mudah-mudahan video yang nanti saya sampaikan itu menarik ya untuk anak-anak. Berarti video apa yang mau disampaikan? Nah, video ini berkaitan dengan pembelajaran bahasa Bali tentang kesangkepan Bu Dwi. Jadi, Di desa begitu Bu. iya bisa di desa, bisa di dalam seket runa-truni, bisa nanti di dalam sekolah juga bisa. Iya. Apalagi anak sekarang kan sudah mereka masuk ke organisasi perempuan desa ya. Iya, betul sekali. Sangat penting. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran itu. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang ini saya capai. Yang pertama itu adalah mampu memahami angga ungguhing bahasa Bali. Jadi angga ungguhing itu bagaimana cara kita berbicara dalam bahasa Bali halus. Nah, yang kedua itu mampu menganalisis angga ungguhing bahasa Bali yang ada dalam video pesangkepan gitu yang nanti akan saya putar. Terus yang ketiga itu mampu mempresentasikan hasil dari analisis angga ungguhing bahasa Bali dalam video pesangkepan gitu. Nah, Berarti 3. kalau saya tangkap di sini ada tiga tujuan Iya, pembelajaran ya. betul. Yaitu yang pertama memahami, Ya, analisis, kemudian mempresentasikan. angga ungguhing bahasa Bali. Iya. Iya. Ini sudah pesangkapan yang Ibu sekitarkan. Iya, video pesangkepan. Nanti murid yang akan mempresentasikan hasilnya. Seperti itu. Nah, karena tujuan pembelajaran seperti itu, area pengembangan yang hendak Ibu capai atau nggak salah ini ada strategi bicara Ibu. Iya, betul sekali. Yang pertama itu adalah kemampuan menulis. Nah, dari video pesangkepan, siswa pasti mendengarkan dan menulis di buku catatannya masing-masing. Yang kedua itu adalah kemampuan membaca. Yang ketiga itu adalah kemampuan berbicara. Keempat itu kemampuan menyimak. Nanti disimak dulu videonya, baru ditulis, terus dibicarakan. Dan yang dipresentasikan. Terus yang kelima itu adalah semangat mereka gotong royong. Karena setelah menyimak video, mereka akan berkelompok. Jadi semangat gotong royongnya, bagaimana kerjasamanya itu juga akan dinilai. Iya, betul sekali Bu. Jadi area yang ingin Ibu kembangkan itu mencakup ke 4 keterampilan bahasa ya. Iya, semuanya. Membaca, menulis, dan terakhir Berbicara. Berbicara di sini dalam presentasi, berarti bagaimana dia akan nanti ujung-ujungnya akan berbicara di depan umum Bu ya. Betul sekali pesangkepan. Rapat Bu ya. Iya. Ya, dalam bahasa Indonesia rapat, kalau dalam bahasa Balinya itu sangkep utawi paruman. Iya. Nah, menarik sekali nih Bu, ada gotong royongnya. Berarti ini sudah masuk ke 5 Bu ya. Betul. Sudah pembuatan karakter di sini, Iya. diskusi, kemudian gotong royong, mungkin di sini masuk kemandirian, kejujuran, kemudian mampu membangun teman-temannya, mampu mengambil satu keputusan yang bertanggung jawab. Betul. Nah, untuk mencapai tujuan pelajaran tersebut, strategi apa yang Ibu sebutkan? Nah, strategi pembelajaran saya ambil di sini adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Karena ada video pesangkepannya, terus kita menyuruh siswa untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk model pembelajarannya itu saya ambil model pembelajaran problem based learning, itu berbasis masalah Budi. PBL berarti ya? Iya, betul sekali.
Jadi strategi yang diambil adalah ibu mengambil tingkat materi. Betul. Iya. Nah, di sini direlasikan dengan pembelajaran Diferensiasi konten. Betul. Konten yang gue gunakan berarti apa, Bu? Konten yang saya gunakan itu adalah video kesangkapan, buku paket. Buku paket, Iya. ada materi-materi. Iya, ada materi-materi. Tersebut. Iya, betul sekali. Ada dua, Bu, ya? Ada 2. Ada materi berupa di buku teks dan juga di video juga. Betul. Ya, Bu, saya tidak sabar untuk ikut belajar bahasa Bali karena saya Iya. sendiri jujur, Bu, yang agak kurang bahasa, apalagi bahasa Bali halus. Iya. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang tidak ada tingkatan, Bu. Tapi di sini benar-benar harus mencintai bahasa ibu kita sendiri. Iya, betul sekali. Karena kalau bahasa Bali itu kalau kita tidak praktekkan, cuman membaca atau kita tulis saja itu tidak akan bisa terlatih gitu, Bu. Nah, makanya latihan berbicara. Nah, setelah ini saya tertarik nih, Bu. Setelah melihat pelajaran ibu, strategi yang ibu gunakan, nanti ada nggak proyek dari pelajaran ini? Ada dong. Nanti proyeknya itu adalah siswa membuat proyek, membuat apa namanya dialog berbahasa Bali, membuat maksudnya dalam khusus itu membuat pesangkepan dalam bentuk video. Temanya nanti akan saya tentukan sendiri. Seperti itu, iya. Berarti dalam bentuk video gitu ya? Iya, nanti mereka berkelompok juga, terus membuat video pesangkepan atau paroman dengan tema tertentu. Seperti itu. Jadi anak-anak ada keterampilan basket yang harus ditingkatkan, misalnya berbicara, bagaimana membicarakan suatu masalah, Iya. dan di dalam resmi menggunakan bahasa Bali. Iya, Nanti saya akan menonton videonya, ya. iya. Harus, Bu, ya? Iya. Anak-anak sekarang, iya, kalau sudah diberikan penugasan mengenai proyek ini mereka senang sebenarnya. Karena Iya. kita sekarang bagaimana memfasilitasi biar anak-anak mau berkembang Iya. dengan bakat mereka. Iya, betul sekali, Bu Dwi. Nah, karena dari saya tekankan dari awal itu kalian akan membuat proyek seperti ini, mereka sudah rasa semangatnya tuh sudah ada, Bu Dwi. Tinggal nanti kita kembangkan lagi. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ya. Iya, di pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus di sini aja. Iya, di videonya. Tiga tujuan biar Betul sekali. memahami, menganalisis, dan Mempresentasikan. baik, Ibu, sekian mungkin yang bisa saya tanyakan sebelum saya mendapatkan ekspektasi jelas. Ya, Dari Ibu sendiri kalau ada pertanyaan? tidak ada sih. Baik, saja. sekian. Kalau begitu silakan Ibu untuk saya sendiri dulu. Baik. Kalau Ibu sudah siap, bisa telepon atau hubungi saya dulu. Iya, baik Ibu. Ya, sekian, Nanti saya Bu. hubungi. Saya Iya. Rahajang siang. Piar sayang dumun video punike ngeraris analisis anggah ungguhing basa Bali sane wenten ring video punike lan presentasi yang ring Arab kelas nganggen kelompok 55 akeh kelas ring kelas G 35 telung dasa 55 dados pitung kelompok durusang rarah kelompoknya nih cari kelompoknya masing-masing wenten ring pantaraning alus singgih alus sor berada di antara keduanya yaitu alus singgih sama alus sor ya boleh dipakai di alus singgih boleh pakai alus sor. Oke. Terus ini bahasa alus madie. Nah bahasa alus madie nah ini ke bahasa sane nenten tegep krune nyane yening maosang
Tiang, durus piar sayang. Silakan ditonton video pesangkepannya. Sane kaping kalih nike analisis angga ungguhing basa Bali nganggen basa Napi. Nike pemahbahnya nih nganggen basa Napi. Isi dagingnya nih miwah pemuputnya nih. Oke. Sane kaping 3 presentasi ring Arab kelas. Ibu ngaptiang alit-alitim mangde wenten sane sampun sampun preside mempresentasikan hasilnya nih ring Arab kelas. Ye. Piar sayang dumun video punike ngeraris analisis anggah ungguhing basa Bali sane wenten ring video punike lan presentasi yang ring Arab kelas. Ye, nganggen kelompok 55. Akeh kelas ring kelas G 35 telung dasa 5. 55 dados pitung kelompok. Ye. Durusang rarah kelompoknya nih. Rarah kelompoknya nih cari kelompoknya masing-masing. Nepak pukul napiten. Ke. Kayun presentasi ring Arab kelas. Sanilian? Penwenten? Oke, kelompok Nisa Durusang. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Dia Puspa Pradiyani selaku pengajar praktik, serta yang saya hormati Ibu Kariningsih selaku guru bahasa Bali. Terima kasih telah bersedia untuk melakukan praktik kucing pasca observasi. Untuk selanjutnya, mari kita simak pelaksanaan kucing pasca observasi berikut. Selamat siang Ibu Diah Puspa, selamat siang Ibu Karin. Selamat siang Bu Om Dwi. Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih kepada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bu Diah sudah menyempatkan hadir untuk pendampingan P5 hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Pari karena sudah meluangkan waktu Bu ya, bersedia di coaching, di observasi mulai dari pra observasi dan juga sekarang pasca observasi. Iya, sama-sama Bu Dwi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja. Selamat siang Ibu Tari. Selamat siang Bu Dwi. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Tari sekarang? Asam kare hari ini sudah membaik karena kemarin sempat sakit dan sekarang sudah lebih baik lagi. Ya, sementara Bu ya, semoga kita dalam keadaan sehat karena kondisi sekarang emang gak ekstrim. Jadi kita rajin minum vitamin Iya, biar betul menjaga sekali Bu Dwi. kondisi kesehatan. Iya. Ya Ibu, kemarin kita sudah melakukan pra observasi, kemudian observasi di kelas, Iya. dan sekarang
adalah tahap terakhir pasca observasi. Jadi kita di sini akan melakukan coaching, bagaimana Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran dan sekarang kita akan memberikan umpan balik. Oke. Sebelumnya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Lebih lagi pembelajaran yang didampingi oleh supervisor. Ya, terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Perasaan saya ketika pembelajaran kemarin dan ditemani oleh Bu Dwi, itu yang pertama itu adalah perasaannya lega karena sudah mengajar materi yang dianggap agak sulit gitu ya, ya dipahami oleh siswa. Dan yang kedua itu karena ditemani oleh Ibu Dwi, jadi perasaannya itu ada campur tegang gitu Bu ya. Agak tegang karena biasanya tidak ditemani dan saya sering keceplosan ngomongnya kalau ada siswa yang memang tidak mengikuti kesepakatan kelas seperti itu. Jadi agak tegang sedikit kalau bersama Ibu Dwi, apalagi saya di belakang diperhatikan sekali gitu lah Bu. Ya baik Bu, berarti perasaan yang pertama lega karena sudah selesai melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang Ibu rancang ya. Kemudian yang kedua, Ibu merasa tegang karena memang disupervisi. Iya betul. Nah Ibu, di sini saya tertarik dengan kata keceplosan. Berarti kalau biasanya berarti Ibu sering menegur anak, marahin anak ya. Saya lihat juga kadang-kadang ada beberapa anak-anak yang memang bandel ya Bu ya. Bandel dalam artian disuruh ini maunya Iya, karena di kelas yang kemarin itu, yang di kelas 11G ya Bu Dwi ya, yang kemarin di di observasi, itu adalah anak-anaknya sangat beragam Bu Dwi. Anak-anaknya yang pertama itu mengeluh tentang perasaannya dia, Bu, bagaimana kalau sekarang ice breaking saja, atau bagaimana 2 kali kita ice breaking Bu, nah, seperti itu Bu Dwi. Jadi bukan hanya saya saja yang merasakan ketegangan, tapi siswa juga merasakan ketegangan. Dari biasanya dia keceplosan juga ngomongnya, dan sekarang kalem, kalem gitu. Baik Bu, berarti saya tangkap di situ biasanya dengan tanpa sangat Ibu sadarin ya, berarti Ibu sudah melaksanakan teks diagnosis awal sebenarnya Bu. Jadi bagaimana perasaan mereka sebelum pelajaran dimulai, kemudian bagaimana mereka mengungkapkan, Bu saya ingin ini, saya ingin ini. Betul. Sebelumnya tuh pernah nggak mematahkan daya belajar anak-anak seperti itu? Belum pernah sih. Belum pernah secara langsung berarti Bu ya? Secara langsung. Tapi secara nggak langsung seperti yang Ibu sebutkan tadi, berarti sebenarnya sudah kan? Iya. Nah, Ibu kemarin bisa diceritakan nggak sedikit mengenai proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Iya, bisa. Kalau untuk kemarin ya Bu ya, proses pembelajarannya itu saya menggunakan proses problem based learning ya, PBL yang berbasis masalah. Nah kemarin pertamanya itu di pembukaan kita mengatakan salam pangan jali, yang kedua itu kita absensi siswa di kelas, dan yang ketiga itu kita pemasangan LCD ya Bu ya. Pemasangan LCD. Tapi masa LCD dulu setelah ini ya presensi terus LCD. Iya, pemasangan LCD. Itu terkendala Bu Dwi. Jadi agak lama kita masang LCD-nya. Terus berpengaruh juga sama proses pembelajarannya. Pemasangan LCD dulu, baru kita ice breaking. Setelah itu baru proses pembelajarannya, baru refleksi, baru penutupnya. Jadi kalau dibilang sih saya kekurangan waktu karena pemasangan LCD yang memang banyak memakan waktu. Iya. Baik, dari itu Ibu sudah membuat kendala yang tadi, yaitu dari kendala memasang LCD yang terlalu lama. Betul. Karena memang kita memasang LCD itu setelah selesai presensi. Ya, biasanya kalau untuk menghindari kekurangan waktu atau Ibu ingin memanajemen waktu lebih baik lagi, gimana kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya sih kalau memang ada harus pemasangan LCD seperti itu ya. Jika menggunakan proyektor ya. Proyektor itu sebenarnya pertama itu dilakukan sebenarnya Bu Dwi. Yang pertama dilakukan, baru kita presensi, baru ke proses pembelajaran. Kemungkinan
sebelum ini deh dipasang gitu. Iya, berarti sebelum masuk kelas, sebelum Bu, ya? masuk kelas Iya. sebenarnya dipasang seperti itu. Jadi itu sih kendalanya Ibu. Baik Bu. Nah kemudian area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan sebenarnya dalam pembelajaran kemarin itu kan waktu pra sudah Ibu jelaskan ya. Itu ada Betul. berapa Bu? Ada 5 kalau nggak salah. Iya, Iya. yang pertama pertama? itu ada kemampuan menyimak Iya, atau menyimak. memahami. Jadi pembelajaran saya berkaitan dengan materi bahasa Bali, yaitu Angga Ungguhing Bahasa Bali, di mana materi ini dirasa sebagian besar ya anak-anak itu sulit memahami. Gampang Iya. susah Bu Ya, ya. gampang-gampang susah. Kalau dibilang gampang ya susah sekali karena bahasa halus itu yang menyebabkan itu susah. Nah, dari kemampuan menyimak, terus kemampuan menulis, terus kemampuan membaca, karena banyak siswa yang kalau membaca bahasa Bali itu seperti membaca apa namanya? Seperti membaca bahasa Indonesia. Bisa kata subel, itu Suba. tulisannya suba. Suba. Nah, seperti itu Bu. Yang keempat itu ada kemampuan berbicara. Nah, di sini sangat ditekankan Bu Dwi kemampuan berbicaranya karena berkaitan dengan bebawasan bahasa Bali, yaitu substantif bahasa Bali. Nah, yang kelima itu karena berkelompok, jadi kemampuan bergotong royongnya bagaimana. Itu sih yang saya nilai Bu Dwi. Iya, berarti ada 5 ya potensi Betul, yang ada ingin 5. ditingkatkan, yaitu yang pertama keterampilan berbahasa, ada 4 aspek kalau nggak salah. Iya. Berbicara, membaca, menulis, satu lagi Menyimak. menyimak, berbicara. Kemudian di sini yang menarik sekali, Ibu ingin mengembangkan area profil pelajar Pancasila. Ya, Iya, gotong royong ya Bu gotong ya. royong. Iya. Saya juga sudah membaca sekilas, membaca dengan sesama juga sebenarnya mengenai modul yang sudah Ibu berikan ke saya. Ya. Di sana sudah bagus sekali Bu, ada KSE-nya. Ya, sudah ada Betul. KSE-nya di sana, KSE dan berdifferensiasi. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa anak-anak itu beragam dari tingkat Iya. pemahamannya. Nah, apakah dari pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi, dengan kita melihat di kelas itu anak-anak yang beragam, apakah itu bisa ini nggak Bu? Bisa terlihat nggak gimana peningkatannya? Terus bagaimana kendalanya Ibu? Bagaimana itu dalam penerapan PBL untuk meningkatkan 4 keterampilan berbahasa tersebut? Baik Bu Dwi, kalau yang kemarin di kelas 11B-nya itu apa namanya, kemampuan siswa itu beragam. Ada yang memang mahir dia berbahasa Bali, ada yang sedang dan ada yang kurang seperti itu. Jadinya kalau yang mahir kita bisa dengan langsung mentransfer ilmu, maksudnya apa namanya, menjelaskan dengan mudah, menjelaskan dengan gampang menjelaskan. Nah, dengan kemampuan yang sedang, kemungkinan siswa ada yang mengerti, ada kosabahasa yang tidak dimengerti, dan kemampuan yang rendah, kemampuan yang kurang, maksudnya itu, jadi dia sama sekali tidak mengerti. Itu Bu Dwi. Jadi kendalanya yang mahir sudah kita dulu ya. salah kita yang kondisikan. sedang sama yang apa namanya, yang kurang ini, yang butuh perhatian khusus jadinya. Ya. Seperti itu Bu Dwi. Berarti hambatan selain Ibu hambatan waktu ya, manajemen waktu. Betul. Berarti di sini Ibu mengalami hambatan mengenai dari siswa tersebut Kemampuan karena ada siswa. perbedaan yang beragam. Betul. Mungkin karena ini ya, gaya belajar mereka juga ya, tingkat pemahaman juga. Nah, Betul. sekarang bagaimana strategi Ibu dalam meningkatkan ini? Bagaimana kita di kelas itu Ibu itu bisa apa ya, artinya oh anak ini biar bisa tercover, kita bisa memfasilitasi. Kira-kira apa ya yang kita lakukan Ibu? Kemungkinan untuk di minggu berikutnya, di pembelajaran berikutnya, saya akan menggunakan media yang berbeda seperti itu Bu Iya, Dwi. media yang berbeda. Dengan media yang berbeda, dengan kemampuan siswa yang sedang sama kemampuan siswa yang kurang. Di samping itu saya juga apa namanya, membuat LKPD yang memang siswa yang sudah mahir dengan tingkat kesulitan pertanyaan yang sesuai dengan kemampuannya, yang sedang dengan tingkat kesulitan yang sedang, dan yang kurang dengan tingkat dengan kemampuan, maksudnya dengan tingkat kesulitan yang sederhana seperti itu Ibu.
Jadi membuat LKPD yang memang sesuai dengan kemampuan siswa. Berarti Ibu akan Menyiapkan ya, media dulu, membuat media dulu, Ya. memvariasikan media. memvariasikan media, Ya, setelah itu LKPD Membuat yang LKPD beragam, ya, yang beragam yang sesuai dengan kemampuan peserta kemampuan didik. didik. Berarti kalau seperti itu termasuk berdiferensiasi kan Bu? Berdiferensiasi Iya, ya, masa ya? Iya. termasuk ya berdiferensiasi ya, berdiferensiasi. karena karena dari menyiapkan media yang berbeda-beda, terus LKPD yang berbeda juga, diferensiasi ya. Iya. Berarti kedepannya mungkin Ibu bisa melakukan strategi pembelajaran dengan berdiferensiasi. Berdiferensiasi apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Ada 3. Iya. Tapi yang mana yang akan Ibu lakukan di kelas? Yang pertama itu diferensiasi konten, dan yang kedua itu diferensiasi produk ya, karena nanti di 2 minggunya lagi itu akan ada video pembuatan video pesangkepan ya. Keterampilannya berarti ya? Betul, iya. Video pesangkepan. Pesangkepan. Berarti Ibu merancang produk berupa video. Betul. Videonya ini temanya apa? Dengan tema yang berbeda-beda Ibu. Ya. Jadi setiap kelompok itu dapat tema yang berbeda-beda. Nanti yang kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 gitu misalkan, ini dapat tema Wanti Warse gitu misalkan, ulang tahun Seketuruni-turuni. Yang kedua itu ada pemilihan kalian adat, dan yang ketiga pemilihan Seketuruni-turuni, seperti itu Ibu. Jadi mereka punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi karena isinya yang berbeda-beda seperti itu. Berarti pilihan topik tema itu siswa yang akan memilih atau Ibu sendiri yang Saya sendiri. mengundi? Saya sendiri yang mengundi Ibu. Karena nanti kan kelompoknya heterogen nih Ki. Heterogen nanti dipetakan dari yang mahir itu tersebar dia. Jadi Tapi nggak mengelompok Bu ya? ya tidak Ibu. Jadi ada yang kemampuannya sedang, tidak sedang terus gitu. Jadi Iya, ada yang bisa. mahir, ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi saya yang mengundi dari kelompok 1 sampai, kalau rencananya kelompok 1 sampai 5 ya. Iya. Seperti itu. Jadi ada 5 kelompok ya? Ada Bu, 5 kelompok Ibu Dwi. Betul. Menarik sekali sepertinya ini karena bahasa Bali itu memang gampang karena bahasa ibu sebenarnya kan. Betul. Tetapi sekarang kalau sudah dilihat dari realitanya Bu ya, tidak hanya di kota saja yang bahasa ibu itu bahasa Indonesia, tapi di kampung-kampung pun juga gak banyak sekarang bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa ibu. Betul sekali. Jadi kesulitan anak ya seperti yang Bu katakan tadi. Iya. Dan di sini menjadi tantangan dari mereka membuat video pesangkepan terutama ya, apalagi Iya. sekarang anak-anak umur 17 ke atas itu sudah mulai ada organisasi pemuda-pemudi desa. Betul sekali. Jadi langsung mereka Ada. mempraktikkan. Iya. Nah, itu terkait dengan berdiferensiasi produk. Iya. Nah, kalau kontennya Ibu ingin mengembangkan berdiferensiasi konten itu melalui apa saja? Melalui pemanfaatan media ya. Pemanfaatan Iya, media. media. Jadi seperti yang tadi saya bilang itu dengan membuat media yang berbeda-beda, kemungkinan juga masih melanjutkan dengan sistem PBL yang kemarin, Iya, PBL tapi dengan media kemarin. yang berbeda. Tapi media itu berupa apa tuh Bu ya? Berupa media peraga atau media mungkin video, Ibu. teorinya mungkin yang akan Ibu variasikan. Video pesangkepan, terus dengan materi yang di dalam Canva. Ya, Seperti materi itu. PPT berarti. PPT, ya, PowerPoint, berarti video. Setelah video ada lagi Bu, mungkin apa ya yang bisa ya dilakukan ya? Apa ya? Apakah perlu materi dari buku teks nggak anak-anak? Kalau buku teks, ya perlu sih. Kalau untuk dari buku teks, karena kemarin itu yang ada bukunya itu baru sedikit, jadi mereka bisa berkelompok gitu. Ya kan terbatas buku Bu ya, Terbatas. karena kurikulum Itu. merdeka. Betul. Karena baru, Karena baru. Iya, betul sekali. Jadi untuk bukunya jadi agak terbatas, satu berdua seperti itu. Jadi kalau untuk buku teks memang diperlukan. Iya, karena keterbatasan itu
Ibu tadi sudah merancang akan beraneka ragam ini ya media. Media. Nah, bagaimana strategi Ibu sekarang untuk anak-anak tuh biar merata nih mendapatkan buku teks? Kalau untuk untuk buku teksnya, karena tidak semuanya dapat buku Iya. teks, saya kasih materi lewat ini lagi. Berarti di luar jam Seperti pelajaran. Di luar jam pembelajaran. Seperti itu. Iya, Jadi menarik untuk sekali Bu. Ya, jadi untuk bisa Iya. memahami agar kalau dibilang hampir mirip lah dengan kemampuan yang memang bisa berbahasa Bali, yang kemampuan sedang sama kemampuan yang kurang, itu diberikan perhatian yang khusus gitu istilahnya Ibu. Iya. Kalau misalnya kita mencari buku teks di internet ada kira-kira Bu ya? Ada? Ada. Ya, Kalau- ada video pembelajarannya juga. Ada pembelajaran. Ada. Kalau buku teks yang dari Kemdikbud itu Kemdikbud, rasanya ada rasanya ya. ada rasanya, tapi saya kalau karena sekarang kurikulum merdeka, kalau kemarin saya ada Udiana Sastra yang kemarin itu, tapi belum kurikulum merdeka dia. Nah, Iya. tapi untuk sekarang Biasanya ada. biasanya ada ya. Ya, kan bisa itu digunakan sebagai tambahan materi. Sekarang anak-anak satu teks 1/3 itu susah juga Bu ya. Susah sekali. Saya juga mengalami itu, makanya saya memberikan buku PDF kan ada BSE bahasa Indonesianya misalnya, Betul. BSE buku paketnya itu saya unduh kemudian saya berikan ke anak-anak. Jadi kemungkinan nanti anak-anak setelah mendapatkan tugas kita bisa memberikan buku. Nah, nggak salah lagi Bu, saya belum memberikan tugas. Betul sekali Bu, karena kemarin Mungkin pengalaman Bu juga seperti itu Bu ya? Iya, ada juga pengalamannya seperti itu Bu. Saya sebelum mengerjakan tugas karena saya tidak dapat buku paket gitu Iya. ya. Nah, dari kemarin itu, saya ada buku teksnya itu yang namanya Udiana Sastra, tapi belum kurikulum merdeka. Materinya hampir sama. Hampir sama. Hampir Tapi kan sama. bisa menggunakan itu. Bisa. Karena itu saya gunakan gitu. Baik Bu, dan mungkin yang terakhir dari yang Ibu ceritakan tadi, hambatan, solusi kayak gitu Bu ya. Terus sekarang mungkin Ibu punya strategi lain untuk bagaimana cara agar mengurangi nih hambatan-hambatan tersebut. Baik. Untuk mengurangi ya. Iya. Berarti Ya, ya. kemungkinan kita sudah melakukan strategi, tapi kemungkinan juga akan ada terulang lagi hambatan-hambatan tersebut. Strategi lainnya itu mungkin ada. Apa ya mungkin ya untuk strateginya selain media yang beragam, terus LKPD-nya yang beragam juga, mungkin hambatannya yang kemarin itu waktu ya. Ya kan Iya. manajemen waktu. Manajemen waktunya itu saja yang mungkin saya perlu diperhatikan sekali, karena kan 1 jam 45 menit rasanya 2 jam sudah 90 menit ya Bu ya. Jadinya kalau materi yang susah itu agak susah kita mentransfernya, diperlukan waktu yang lebih banyak lagi. Iya. Seperti itu. Jadi manajemen waktunya itu lebih diperhatikan lagi sebenarnya Ibu. Iya. Di sini kira-kira bisa nggak kita berkolaborasi dengan murid? Misal si A mendapatkan tugas ambil proyektor, kemudian mendapatkan tugas mengenai ya menjadi apa ya misalnya Tutor sebaya ya. Ya, kalau untuk ambil proyektor sudah sih kemarin itu sudah sama siswanya yang ambil, cuman pemasangannya dari saya yang lama gitu. Terus untuk tutor sebaya kemungkinan akan saya lakukan Ibu Dwi. Iya, karena siswa yang mahir ini kalau tidak dipakai kemampuannya itu juga jadinya kan dia tidak bisa mengasah mengasah kemampuan skillnya lagi ya. gitu ya. Kemungkinan sih betul sekali. Iya. Terus kapan rencana Ibu akan melakukan pembelajaran yang sudah Ibu rancang seperti yang tadi itu, melakukan speaking, setidaknya melakukan perubahan lah itu. Iya. Kapan akan Ibu lakukan di kelas? Kemungkinan akan saya lakukan di minggu berikutnya, yaitu minggu depan Ibu. Berarti di Hari Senin ya. Senin ya. Di hari Senin di jam terakhir. Gitu. Jadi di minggu berikutnya itu ada pembelajaran lagi di hari Senin, tapi di jam terakhir itu akan saya lakukan dengan persiapan media yang beragam, terus LKPD yang beragam juga
dan pemasangan LCD yang memang benar-benar sudah on sebelum waktu mengajarnya. Iya, Bu. Oke Bu, mungkin gini ya terakhir Bu ya, sampai menutup Bu ya. Iya. Terus yang terakhir aja. Dari kalau kita perhitungkan dari skala Bu ya, Ibu sekarang posisinya ada di skala berapa? Mungkin dari rentang 10 sampai 100. Kalau saya sendiri Iya. dalam proses belajar mengajarnya, mungkin saya masih di angka 70 ya Bu ya. Di angka 70. Iya. Dan targetnya Ibu minggu depan berapa Bu? Saya maunya di targetnya itu 85 deh di minggu berikutnya. 85%. 85%. Iya. Siap, mantap. Dan di 2 minggu berikutnya kemungkinan bisa 99%. Iya, terus meningkat gitu. Bu ya. Iya. Nah, jadi untuk meningkatkan itu, mungkin Ibu punya komitmen, apa yang menjadi komitmen Ibu untuk biar terus meningkat seperti yang Ibu ingin mencapai? Nah, kalau yang pertama itu kan kita harus menyetujui kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan kelas, Kesepakatan iya. kelas bagaimana. Terus yang kedua itu selalu menjadi guru yang menyenangkan ya Bu Guru ya. Iya. Bu Dwi ya. Karena kan kalau kita sudah tidak disenangi oleh siswa, karena pembelajaran bahasa Bali adalah pembelajaran yang membosankan menurut mereka. Jadi ice breaking itu akan tetap saya lakukan. Karena di pembelajaran terakhir Ibu, biar siswa tidak mengantuk seperti itu komitmen Jam saya. yang rawan, Bu, ya. Jam yang rawan. Dan yang ketiga itu adalah memvariasikan materi. Misalkan kalau siswa yang senang nonton, kita kasih video pembelajaran nih. Siswa yang senang membaca, kita kasih buku teks seperti itu. Jadi itu sih komitmennya. Iya, semoga Itu Ibu. semoga terus berkomitmen untuk memajukan ini Bu. Terima kasih Ibu. Pembelajaran yang emang memerdekakan murid, berpihak pada murid. Nah, ice breaking itu ada nggak ice breaking untuk bahasa Bali Bu ya? Kalau sambil mengasah kosakata mereka dalam berbahasa Bali. Ada kemarin saya sudah menciptakan nyanyian sih Ibu. Wah, luar biasa sekali Ibu sudah menciptakan nyanyian. Tapi itu bukan lirik, apa namanya, nadanya itu dilihat di saya jiplak dari apa yang kemarin. Aransemen kayak gitu modalnya. Iya, aransemennya itu sisi 10 1 punap 3 tre gitu. Cuman anak-anak menjawab, Apa ya itu ya? bece Gitu dia. Iya, Iya, kalau kau suka hati tepuk tangan, nah gitu. Itu lah, apa namanya, nadanya diambil dari sana. Terus lagunya saya buat sendiri nih gitu. Udah perjuangan yang luar biasa nih Bu, Iya. sampai membuat ice breaking bahasa Bali, karena tadi saya tarik dengan ice breaking karena anak-anak yang kosakatanya kurang kan, berarti kayaknya enak sekali nih kalau ice breaking digunakan bahasa Bali, sambil sekali. nambah kosakata, sambil Iya. mereka membangkitkan semangat belajar. Nah Ibu, cukup sekian, dari kemarin saya sudah mencatat apa-apa saja yang artinya perlu, yang poin-poin penting saya sudah catat. Ibu dalam pembelajaran kemarin sudah tujuan pembelajaran sudah sampai, sudah dijelaskan sama anak-anak, kemudian sintak alur ke DLT juga sudah terlihat, dan sekarang tinggal meningkatkan lagi, dan yang ditingkatkan dan juga berkomitmen. Tanpa sadari juga, ya Bu. Dan ini juga terima kasih loh karena sudah diobservasi, setelah observasi pasca observasi ya Bu ya. Jadi saya tahu gimana sih kelemahan saya, gitu. Gimana sih kendala saya dalam proses pembelajaran. Jadinya saya bisa menemukan solusi. Iya, tanpa sadar Ibu bisa menemukan Betul solusi. sekali, Ibu. Padahal solusi itu Ibu yang sendiri yang menemukan begitu kan? Iya, tapi saya tidak sadar diri Iya. gitu jadinya Iya, Ibu. Tapi sekarang udah sadar Bu ya? Sudah sadar sekarang. Baik Bu, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan hari ini. Biasa-biasa kalau misalnya Ibu ingin teman curhat, saya siap menjadi Baik, teman Pak. curhat Ibu Tari sebagai ya teman sejawat. Baik, saya siap untuk bertanya nantinya ya Bu ya. Bagaimana Ya, saya kita siap sambil untuk sharing Bu ya, berkonsultasi. kita sama belajar. Kita berbagi pengalaman lah bagaimana saya di kelas, Ibu di kelas, dan itu bisa kita jadikan pengalaman mana yang kita bisa adopsi gitu. Ya. Baik, sekian Bu, terima kasih. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi.